Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang mengharuskan kita memberikan ketundukan, yang mengharuskan kita memberikan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah wujud syukur yang sesungguhnya. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dari 40 hadis yang membahas seputar hukum anak-anak dan adab-adabnya. Dan kita masih di hadis yang ketiga tentang sebab untuk mendapatkan anak yang saleh. Dan di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan anak yang saleh, yang nomor atau poin yang ke-10, wa min asbabi salahidz dzurriyyah, dan di antara sebab-sebab kesolehan anak keturunan kita yaitu tasmiyatullahi ta'ala indal jima'. Muallif menyebutkan di poin yang ke-10 yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan bismillah pada saat berhubungan antara suami dan istri. Maka ketika seorang suami dan istri
hendak melakukan hubungan, maka hendaknya dia untuk mengucapkan bismillah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab ma yaqulu idza ata ahlahu, apa yang diucapkan ketika mendatangi istrinya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana." Kalaulah salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya, hendak menggauli dan mengumpuli istrinya, untuk mengucapkan bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkanlah kami dari tipu daya syaitan, dan jauhkanlah pula keturunan kami apa yang Engkau telah karuniakan kepada kami dari syaitan, dari tipu daya syaitan, dari jerat-jerat syaitan, dan semua yang berkaitan dengan syaitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu in yuqaddaru au in yuqaddira bainahuma waladun fi dzalik, maka sesungguhnya apabila ditakdirkan in yuqaddira bainahuma, dari hubungan antara keduanya tersebut Allah takdirkan seorang anak, dari hasil hubungan tersebut Allah mentakdirkan jadi seorang anak. Dan ini membuktikan dan menunjukkan bahwasanya seorang suami dan istri hanya berusaha untuk mendatangkan sebab supaya bisa mendapatkan seorang anak, yaitu dengan melakukan hubungan. Namun yang mentakdirkan bahwasanya hubungan tersebut menjadi seorang anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan untuk kita keturunan yang banyak dan juga keturunan yang saleh. Karena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan baginya keturunan, maka ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar, yang hendaknya seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Lam yadurrahu syaitanun abada, maka apabila seseorang tadi mengumpuli istrinya dan berkumpul dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, kemudian membaca doa yang telah disebutkan tadi, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan baginya seorang anak, maka tidak akan bisa syaitan memadaratkan anak tersebut selamanya. Lam yadurrahu syaitanu, maka syaitan tidak akan bisa memadaratkan anaknya tersebut abada, selamanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan tidak akan bisa memadaratkan, tidak akan bisa memberikan keburukan kepada anaknya.
kepada anak yang Allah takdirkan tadi. Maka ini diantara bentuk sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan untuk kita untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, yuqalu, dikatakan, idza atar rajulu ahlahu, apabila seseorang mendatangi istrinya, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu pada apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Wala taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Wala taj'al lisyaitani nasiban fima razaqtana. Dan janganlah engkau jadikan bagi syaitan bagian dari apa atau pada apa yang engkau telah karuniakan rezeki kepada kami. Qala fakana yurja in hamalat aw talaqqat an yakuna waladan salihah. Maka beliau mengatakan, maka dengan doa tersebut diharapkan apabila istrinya hamil, maka Allah jadikan padanya anak yang saleh. An yakuna waladan salihan. Maka mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang saleh. Ini diantara bentuk sebab yang telah disyariatkan dalam agama kita, dalam Islam, ketika seorang suami dan istri berhubungan, hendaknya dia membaca bismillah dan melanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di atas, yaitu Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, di antara sebab yang lain yang disebutkan oleh muallif, wa min asbabi salahihim tasmiyatul mauludi bil ismi al hasani. Di antara sebab yang lainnya yang menjadi sebab kesalehan anak-anak, yaitu memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena pada nama itu ada harapan, ada doa. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslama salamahallahu wa ghifaru ghafarallahu laha. Aslam salamahallahu wa ghifar ghafarallahu laha wa asiyah asatillahu wa rasulahu. Asatillaha wa rasulahu. Dengan nama Aslam, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuknya. Dan juga Ghifar, nama Ghifar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ampunan kepadanya, untuknya. Asiyah asatillaha wa rasulahu. Nah, ini nama yang harus dijauhi karena maknanya adalah dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menentang, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan dari
Al-Imam Ibn Al-Musayyib atau Al-Musayyab an Ibn Al-Musayyab an abihi anna abahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk qala haznun qala anta sahlun. Dari Ibn Al-Musayyab, dari bapaknya, di mana bapak beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Haznun. Maka ia pun menjawab bahwasanya namanya adalah Haznun, kesedihan, orang yang sedih atau orang yang selalu sedih. Qala anta sahlun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta sahlun, engkau adalah orang yang mudah, namamu adalah Sahlun. Qala la ughayyiru isman sammanihi abi. La ughayyiru isman sammanihi abi. Qala Ibn Musayyab fama zalat al-khuzunatu fina ba'du. Kemudian ia mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan namamu Sahlun, jangan pakai Haznun, maka ia pun mengatakan, aku tidak akan pernah merubah nama yang bapakku telah memberikan nama tersebut kepadaku. Aku tidak akan merubah nama yang dengannya bapakku memberikan nama tersebut kepadaku. Maka Ibn Al-Musayyab mengatakan, maka senantiasa kesedihan tersebut menyertai kami sesudah itu. Karena dalam nama itu ada doa yang terkandung di dalamnya. Wa sayati fil hadithi raqam ats-tsani wal 20 bab tasmiyatil maulud ma lil asma'i min ta'thiri ala musammayatiha. Dan akan datang penjelasan di hadis yang ke-22 bab tentang menamai atau memberikan nama kepada anak-anak, di mana pada nama anak-anak tersebut memberikan pengaruh atas yang dinamainya, atas yang diberikan nama kepadanya. Jadi nama ini akan memberikan pengaruh kepada orang yang memiliki nama tersebut atau orang yang diberikan nama. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, yaitu yang ke-12, wa min asbabi salahihim it'amuhum al-halalu. It'amuhum al-halal. Hendaknya orang tua memberikan makan kepada anak-anaknya dari makanan yang halal. Maka ini harus diusahakan. Bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut, anak-anak kita makan dari harta yang halal. Dan ini menjadi sebab kesolehan bagi mereka. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Wahai Ka'ab ibn Ujrah, ketika Nabi SAW bersabda, wahai Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga segumpal daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Maka hendaknya setiap orang tua berusaha dengan semampu tenaganya, sekuat tenaganya untuk memberikan kepada anak-anaknya makanan yang haram, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makanan yang diharamkan.
kemudian kita berusaha untuk memberikan kepada anak-anak kita dari makanan yang halal, bukan yang haram. Qultu fa idza nabata jismuhu minal harami fa kaifa yarju salahuhu fa kaifa yarju salahahu wa hidayatahu. Apabila jasadnya, tubuhnya itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram, maka bagaimana diharapkan darinya kesolehannya dan diharapkan darinya mendapatkan petunjuk? Bagaimana mungkin? Karena apa? Karena tidak ada tempat dari daging dan jasad yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah. Muawiyah ibn Qurrah rahimahullah taala mengatakan, innallaha taala yarzuqul 'abda rizqa syahrin fi yaumin wahidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seorang hamba, rizki selama sebulan pada satu hari, dalam satu hari. Fa in aslahahu aslahallahu ala yadayhi wa 'asha huwa wa iyaluhu baqiyata syahrihim bi khairin. Wa in huwa afsadahu afsadallahu ta'ala ala yadayhi wa 'asha huwa wa iyaluhu baqiyata syahrihim bi syarrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bagi seorang hamba, rizki dalam satu bulan, rizkinya sebulan dalam satu hari. Apabila rizki yang sehari tersebut Allah jadikan baik, fa in aslahahu, kalau dia berusaha mendapatkan dan mencari rizki yang baik, yang thayyib, yang halal, aslahallahu ala yadayhi, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kesolehan atas tangannya, atas dirinya. Wa asyahu wa iyaluhu, dan dia akan hidup dan juga keluarganya pada sisa hari-harinya di bulan tersebut bi khairin, dalam keadaan baik. Wa in huwa afsadahu, apabila ia merusak rezeki yang dia cari tersebut, afsadallahu ta'ala ala yadayhi, maka Allah akan jadikan sebab rusak rezekinya tersebut melalui perantara tangannya ini juga. Kemudian dia pun hidup dan juga keluarganya pada sisa bulan-bulan, pada sisa waktunya di bulan tersebut bisyarrin, dengan keburukan, dengan sebab makanan, rezeki yang didapatkan dari yang haram. Maka ini diantara efek samping atau keburukan dan serta madharat makanan yang haram bagi tubuh kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, anak keturunan kita, maka sangat memberikan pengaruh besar sekali. Kemudian di antara sebab yang berikutnya, yang ke-13, wa min asbabi salahihim ikhraju mahril mar'ati min atyabi kasbihi, mengeluarkan atau membayarkan mahar istrinya dari hasil usaha terbaiknya, min atyabi kasbihi, dari hasil usaha terbaiknya. Jadi hendaknya seorang suami ketika dia memberikan mahar untuk istrinya, dia berikan dari hasil usaha terbaiknya. Maka itulah mahar yang paling bagus, mahar yang paling terbaik. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha. Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita, min yumni, ini di antara keberkahan, di antara salah satu bentuk keberkahan wanita, mudahnya khitbahnya. Ketika seorang melamarnya maka dimudahkan. Wa taysira sadaqiha, dan mudahnya pula maharnya. Tidak memberatkan, sesuai dengan kemampuannya dan apa yang dimiliki oleh calon suaminya. Wa taysira rahimiha, dan yang ketiga mudah sekali rahimnya, itu gampang untuk dibuahi. Ini diantara bentuk keberkahan seorang wanita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Hakim, dan isnadnya, sanad hadis ini hasan. Wazada, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Wazada, dan beliau menambahkan qala Urwah wa ana aqul min indi, dan aku mengatakan dari diriku sendiri, wa min syu'miha ta'siru amriha wa kathratu sadaqiha, dan di antara keburukan seorang wanita, wa min syu'm, keburukannya, jadi sebab ketidakberkahannya, ta'siru amriha, urusannya susah, sulit sekali tentang urusannya, baik terkait dengan khitbahnya, dan pokoknya urusan yang berkaitan dengannya itu susah, ribet, tidak dimudahkan. Wa kathratu sadaqiha, dan banyaknya, besarnya maharnya. Dia meminta mahar yang besar, yang banyak. Maka ini diantara apa? Syu'miha, keburukannya, atau hilang kurang keberkahannya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Urwah yang meriwayatkan hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qultu fa idza kana min yumnil mar'ati wa barakatiha qillatu sadaqiha. Mu'allif mengatakan, apabila di antara kemudahan dan keberkahan seorang wanita adalah sedikitnya qillatu sadaqiha. Di sini dipahami bahwasanya taisir, kemudahan mahar itu ya berarti tidak memberatkan, identik dengan tidak banyak, sedikitnya maharnya. Famin babi aula an yakuna min yumniha wa barakatiha wallati minha salahu dzurriyyatiha ikhraju mahriha minal kasbit thayyibi al halal. Maka lebih utama lagi, hendaknya termasuk bagian dari kemudahan dan keberkahan maharnya, atau keberkahan dan kemudahan seorang wanita, yang itu menjadi sebab kesolehan anaknya atau keturunannya, yaitu ikhraju mahriha minal kasbit thayyibi al halal. Bahwasanya mahar yang diberikan kepada seorang wanita itu dikeluarkan dari hasil usaha at-thayyib al halal, dari hasil usaha yang baik lagi halal. Qala Farqad as-Sabkhi innama kana yuladu li bani Israil al-anbiya. Sesungguhnya dilahirkan dari keturunan Bani Israel banyak dari para nabi. Kenapa? Li'annahum kanu yaj'aluna muhura nisaihim min atyabi kasbihim. Subhanallah. Sesungguhnya jadi Bani Israel terlahir dari mereka itu banyak dari kalangan para nabi. Apa yang menjadi sebabnya?
dikarenakan mereka menjadikan mahar yang mereka berikan kepada calon istrinya itu dari hasil usaha yang terbaik mereka, min atyabi kasbihim, dari hasil usaha terbaik mereka, dari hasil usaha terbaik dan halal yang pastinya. Maka di sini diambil faedah bagi kita semuanya, hendaknya yang paling diperhatikan dalam masalah mahar agar seorang suami memberikan mahar untuk istrinya dari hasil usaha yang paling baik. Harta yang dia dapatkan dari hasil usahanya yang paling terbaik, yang paling halal. Maka itu menjadi sebab kesolehan anak keturunannya insyaallah ta'ala. Kemudian yang ke-14, wa min asbabi salahihim, di antara sebab kesolehan keturunan atau anak-anaknya, radha'us sabiyyi minal mar'atis salihah, menyusukan anak-anak kepada seorang wanita yang salihah. Jadi mencarikan seorang wanita yang untuk disusukan anaknya kepadanya dari wanita yang salihah, bukan sembarang wanita. Kama sayati bayanu dzalika fil hadits raqm at-tasi' asyar. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada hadis yang ke-19. Kemudian di poin yang ke-15, di antara sebab untuk mendapatkan anak-anak yang saleh, tajnibuhum qurana as-su'i. Hendaknya orang tua menjauhkan anak-anaknya dari teman-teman yang buruk, dari teman-teman yang buruk, karena teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk anak-anaknya. Maka hendaknya orang tua memperhatikan kepada siapa anaknya bergaul, kepada siapa anaknya berkawan dan berteman. Dan untuk orang tua agar memilihkan kepada siapa anaknya berteman dan berkawan. Qala Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, jannibu auladakum qurana as-su'i qabla an tusbighuhum fil bala'i kama yusbighu thawba. Kama yusbaghu thawbu. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah ta'ala mengatakan, jauhkan anak-anak kalian dari teman-teman yang buruk sebelum mereka mewarnainya, meliputinya dalam ujian, dalam fitnah. Kama yusbaghu thawb, sebagaimana pakaian itu diwarnai. Karena kalau pakaian atau kain itu sudah diwarnai, maka susah sekali untuk dirubah. Yang asalnya putih bersih, ketika sudah diwarnai, di winter atau diwarnai itu pokoknya, dicelupkan di cairan pewarna, maka akan berubah dan susah untuk kembali kepada asalnya. Maka sebelum itu terjadi, jannibu auladakum, kata beliau, jauhkan anak-anak kalian dari kawan-kawan dan teman-teman yang buruk. Wa qala awwalu fasadis sibyan ba'duhum min ba'din. Dan beliau mengatakan bahwasanya awal mula kerusakan, rusaknya seorang anak, awal mula rusaknya anak-anak itu ba'duhum min ba'din, disebabkan dari sebagian anak-anak ini rusak disebabkan karena sebagian yang lain yang rusak pula, yang buruk pula. Yang asalnya, yang awalnya anak-anak ini baik, karena kawannya, temannya buruk, cepat sekali dan sangat mudah sekali anak tersebut terpengaruh dengan temannya. Qala Ali ibn Ja'far, madha abi ila abi Abdullah ay Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa dhahaba bi ma'ahu
Berkata Ali ibn Ja'far, bapakku mendatangi Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, wa dhahaba bi ma'ahu, dan bapakku berangkat bersamaku dengannya. Faqala lahu, kemudian bapakku mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, hadza ibni, wahai Abu Abdullah, Imam Ahmad, ini anakku. Kemudian fada'ali, kemudian Imam Ahmad mendoakan untukku, berdoa kebaikan untukku, mendoakan kebaikan untukku. Wa qala li abi, dan inilah di antara keberkahan seorang alim, ketika melihat seorang anak, maka mereka selalu atau senantiasa seringnya mendoakan anak-anak tersebut dengan kebaikan. Wa qala li abi, kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada bapakku, alzimhu suqa wa jannibhu aqranahu. Alzimhu suqa wa jannibhu aqranahu. Biasakan dia untuk berniaga. Biasakan dia untuk berniaga supaya dia sibuk dan tahu untuk bisa mandiri mungkin. Dan jauhkan dia dari kawan-kawannya. Yang dimaksud di sini adalah kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang memiliki sifat, perangai, karakter yang buruk. Karena itu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk sekali. Dan dengan membiasakan anak-anak itu berniaga, itu akan mengajarkan untuk terbiasa mandiri. Kemudian banyak pelajaran yang bisa diambil dari mengajarkan anak-anak tersebut untuk berniaga. Kemudian di antara sebab yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif, sebab yang ke-16, wa min asbabi salahihim tajnibuhum jiranas su'i, menjauhkan anak-anak dari tetangga-tetangga yang buruk. Jadi setelah menjauhkan anak-anak dari kawan-kawannya yang buruk, maka hendaknya orang tua juga menjauhkan anak-anaknya dari tetangganya yang buruk, yang hasad, yang suka iri dengki dan yang semisalnya. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah, sami'tu Ahmad ibn Sinan yaqul, aku pernah mendengar Ahmad ibn Sinan mengatakan, idza jawara ar-rajulu sahiba bid'atin ara an yabi'a darahu in amkanahu wa liyatahawwala wa illa halaka waladuhu wa jiranuhu. Beliau mengatakan, apabila seseorang itu bertetangga dengan seorang pelaku bid'ah, maka aku berpendapat hendaknya dia menjual rumahnya kalau dia mampu, dan dia pindah cari tempat yang lain. Kalau tidak, halaka waladuhu wa jiranuhu, maka akan hancur, binasa, rusak anaknya bersama tetangganya tersebut. Fanaza Ibnu Sinan bi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibn Sinan, Ahmad Ibn Sinan mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a minkum bid-dajjal falyan'a anhu, qalaha thalathan. Barang siapa di antara kalian mendengar kabar tentang keluarnya Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Dan Nabi SAW mengucapkannya 3 kali. Nah, beliau mengucapkannya 3 kali. Fa innar rajula ya'tihi wa huwa yara annahu kadzibun. Maka sesungguhnya seseorang mendatanginya dan dia tahu bahwasanya dia adalah pendusta. Fayattabi'uhu lima yara minasyubuhat.
Karena seseorang yang tadinya dia tahu bahwasanya Dajjal itu pendusta sudah, tapi ketika dia mendatanginya, apabila dia berusaha mendatanginya bukan menjauh darinya, maka bukannya dia malah memperingatkan darinya atau menjauhinya, memusuhinya, yang ada dia malah mengikutinya, menjadi pengikutnya. Karena sebab apa? Karena sebab syubhat yang ada pada Dajjal dan itu mempengaruhinya. Lima yara minasyubuhat. Karena setelah dia mendatangi Dajjal, maka akan muncul padanya syubhat. Dan inilah yang akan menjadi sebab seseorang yang tadinya tahu bahwasanya Dajjal itu pendusta, setelah dia mendatangi, maka dia mengikutinya. Karena ada syubhat. Karena sebab apa? Syubhat. Dikarenakan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk menjauh darinya, namun dia malah mendatanginya. Maka ini diantara perkara yang harus diperhatikan. Kemudian di poin yang ke-17 dan yang terakhir di antara sebab yang disebutkan oleh muallif dari sebab-sebab kesolehan seorang anak, hathuhum ala mujalasati ahlin li ahlil ilmi wassalahi wazzuhdi. Di antara sebab kesolehan anak-anak yaitu hendaknya para orang tua menganjurkan anak-anaknya untuk senantiasa hadir di majelisnya ahli ilmu, ahli zuhud, dan orang-orang yang saleh, yang senantiasa mendakwahkan dan mengajarkan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana petunjuk dan pemahaman yang benar yang telah dipahami ahlu sunnah wal jamaah. Dan hendaknya orang tua menjauhkan anak-anaknya dari duduk atau menghadiri majelis-majelisnya ahlul bid'ah yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi fadli majalis dzikri wa ahli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan majlis zikir dan ahli zikir, yaitu majlisnya ahlu ilmi, majlisnya para ulama. Nabi SAW mengatakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan pernah sengsara orang-orang yang ikut hadir bersama mereka. Orang-orang yang ikut bermajlis bersama mereka tidak akan mendapatkan kesengsaraan sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini manakala majlis tersebut adalah majlis yang di sana dipelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan petunjuk dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, bukan dengan pendapat dan pemahaman masing-masing. Qala Maimun bin Mihran rahimahullah, berkata Maimun bin Mihran, al-ulama hum dhalati fi kulli baldatin wahum bugyati wa wajadtu salaha qalbi fi mujalasatil ulama'i. Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama mereka adalah naungan, payung di setiap negeri, dan mereka adalah, kata beliau, orang-orang yang senantiasa aku merindukannya. Dan aku mendapati kesalehan hatiku, kebaikan hatiku ketika hadir di majelis para ulama.
Dan ini diantara keutamaan hadir duduk di majelisnya ahli ilmu, para ulama yang mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana petunjuk dan pemahaman yang benar yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dan didakwahkan mereka. Qala Zakaria ibn Ziyad An-Nahwi rahimahullah, kana asyakhuna yaqul jalisil ulama'a. Zakaria ibn Ziyad An-Nahwi, beliau mengatakan, guru-guru kami senantiasa mengatakan, hendaknya kalian duduk di majelisnya para ulama. Fa innaka in asabta hamiduka. Maka sesungguhnya apabila engkau berada di atas kebenaran, maka mereka akan memujimu. Wa in akhta'ta 'allamuk. Dan apabila engkau terjatuh dalam kesalahan, maka mereka akan mengajarimu. Wa in jahilta lam ya'nafuk. Dan apabila engkau tidak tahu, maka mereka tidak akan mencelakmu. Wala tujalisil juhal. Maka jangan sekali-kali engkau hadir duduk di majelisnya orang-orang jahil, di majelisnya ahlul bidah, di majelisnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki hubungan dengan ahli ilmu. Fa innaka in asabta lam yahmaduk. Karena sesungguhnya mereka apabila engkau di atas kebenaran tidak akan memujimu. Wa in akhta'ta lam yu'allimuk. Dan apabila engkau terjatuh dalam kesalahan tidak akan mengajarimu. Wa in jahilta anafuk. Dan apabila engkau tidak tahu, maka mereka akan mencelakmu. Wa in syahidu laka lam yanfa'uka. Dan apabila mereka mempersaksikan kebaikanmu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Atau apabila mereka sedang bersamamu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Inilah di antara keutamaan duduk bersama para ulama dan keburukan duduk bersama orang-orang jahil, ahli bidah, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Qala Luqman libnihi rahimahumullah, ya bunayya. Berkata Luqman kepada putranya rahimahumullah, ya bunayya jalisul ulama. Wahai anakku, hendaknya engkau duduk di majelisnya para ulama. Wa zahimhum birukbataik. Dan penuhilah majelis mereka dengan lutut-lututmu. Fa inna Allah Ta'ala azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, cahaya ilmu. Kama yuhyil ardul maitata biwabilis sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air yang turun dari langit. Maka para ulama, mereka akan senantiasa memberikan cahaya ilmu yang akan menerangi, bukan malah cahaya yang memadamkan, cahaya yang menjadikan gelap, bukan. Qala Salih ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, berkata Salih putra Imam Ahmad ibn Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, kana abi yab'atsu khalfi idza ja'ahu rajulun zahidun aw rajulun muktashifun aw mutakashifun li'anzura ilaihi yuhibbu an akuna mislahu. Bapakku, yaitu Imam Ahmad, yab'atsu khalfi, senantiasa menggiringku di belakangku, menganjurkanku atau mendorongku di belakangku apabila datang seorang yang zuhud atau seorang yang
mutaqasyif, ahli ibadah atau senantiasa mengagungkan Allah dengan kondisi apa adanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari rezeki. Li'anzura ilaihi, supaya aku memperhatikan keadaannya, kondisinya. Yuhibbu an akuna mithlah, beliau senang supaya aku menjadi sepertinya. Orang-orang yang senantiasa zuhud dengan dunia dan senantiasa mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan, maka inilah di antara keutamaan hadir dan duduk di majelisnya ahli ilmu. Maka mudah-mudahan dari beberapa atau dari apa yang telah disebutkan dari sebab-sebab untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, dari 17 sebab yang telah disebutkan, kita bisa mengambil pelajaran dan faedah darinya agar kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita semuanya anak-anak dan keturunan yang saleh dan salihah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan